Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah ya, para aba dan para ummahat ya, para ayah dan para bunda yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah ya, ini adalah kesempatan kita yang pertama Allah izinkan kita. Dan ini adalah di antara nikmat yang Allah karuniakan untuk kita, ya, sehingga di malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dapat berjumpa meskipun secara online ya ataupun secara virtual ya. Dan kita insya Allah di sini dalam rangka untuk saling tawasau bil haq dan saling tawasau bis sabr ya. Dan juga kita insya Allah di sini adalah dalam rangka untuk tafaqquh fid din ya. Jadi kita belajar dan kita berusaha untuk membekali diri kita sebagai orang tua yang mana sebagaimana sudah kita ketahui bersama, anak-anak kita adalah amanat yang Allah titipkan untuk kita orang tua. Baik, ini dikarenakan waktu yang singkat ya. Jadi saya di sini akan berusaha untuk ringkas-ringkas saja menyampaikan ya. Di materi ini ya, kita akan berbicara tentang mengenalkan anak makna tawakal ya. Dan ini adalah ya materi yang sangat penting sekali ya, yang wajib diketahui pertama oleh orang tuanya. Lalu kemudian juga nanti ini materi penting juga untuk apa? Untuk diketahui dan diajarkan kepada anak-anaknya. Khususnya di dalam kondisi seperti ini, kondisi di mana kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di balik ujian ya seperti wabah ini itu kita harus meyakini ya, pasti di baliknya ada hikmah, ada blessing yang besar, ada kebaikan yang besar yang Allah ya siapkan bagi hamba-hambanya yang bersabar dan senantiasa meyakini akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, para abah dan para ummahat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini sebagaimana bisa kita lihat di slide kita ya. Jadi judul kita adalah mengenalkan anak makna tawakal, belajar dari hati burung. Pertanyaannya, kenapa belajar dari hati burung? Ya, karena ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit tayri." Ya, Nabi SAW bersabda, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan yadkhulul jannata, akan masuk surga aqwamun, kaum yang afidatuhum mithlu afidatit tayri, yang hati mereka, perasaan mereka itu seperti hatinya burung, ya. Nah, jadi ternyata penghuni surga itu memiliki hati seperti hatinya burung ya, hatinya penghuni surga. Nah, kemudian muncul pertanyaan berikutnya. Kenapa hati penghuni surga dimisalkan seperti hatinya burung? Ini sudah dijelaskan oleh para ulama kita. Di antaranya oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim, beliau menerangkan, ya, kenapa kok penghuni surga hatinya itu disamakan dengan hatinya burung? Karena pertama, dari sisi sifat lemah lembutnya. Mithluha fi riqqatiha ya wa dha'fiha. Ya ini mana kelemah lembutan ya, yakni dalam hal apa? Dalam hal sama-sama memiliki kelemah lembutan ya. Ini yang pertama. Yang kedua ya, kata Al-Imam An-Nawawi dikatakan mereka adalah qaumun ghalaba alaihim al-khauf. Mereka adalah kaum yang didominasi dengan rasa takut. Dan ini sama dengan hatinya burung ya. Hatinya sama-sama memiliki rasa takut
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah tawakalnya, ya. Wa tawakkuluhum ya 'alallahi mithlu tayr, ya. Yaitu tawakalnya yang sama dengan burung. Allati hiya a'dhamul makhluqati tawakkulan 'ala Allah. Dikatakan Imam Nawawi, yang mana burung itu adalah makhluk yang paling besar tawakalnya kepada Allah. Yang paling bertawakal kepada Allah adalah burung. Nah, ada 3 di sini, kata Imam Nawawi rahimahullah. Kenapa hati penghuni surga dimisalkan seperti hati burung? Kelemah lembutannya, khasyah atau takutnya, dan tawakalnya. Ya. Dan di sini kata Imam Nawawi, maknanya juga annaha dzatu khasyah. Wastikana, ya, bahwasanya burung itu memiliki ya, rasa takut, ya. Rasa takut, ya, juga punya ya sifat ya syariatul istijabah, ya. Jadi cepat untuk merespon, cepat untuk menjawab, ya. Nah, ini adalah di antara karakter burungnya. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Sifat hati orang-orang yang beriman, ya, itu serupa dengan hatinya burung, ya. Dikatakan di sini adalah lin min ghairi dha'fin. Lembut tapi tidak lemah. Wa quwwah min ghairi anfin, ya. Atau unufin, ya. Lemah kuat tapi tidak bengis, tidak sangar, ya. Ini sifatnya hati orang beriman. Lembut tapi tidak lemah. Kuat tapi tidak keras, tidak bengis. Dan juga adalah apa? Adalah an yuhibba wa yubghidha wa yu'tiya wa yamna'a lillah. Hati orang-orang beriman itu adalah mencinta dan membenci, memberi dan tidak memberi karena Allah. Ya. Jadi kalau kita perhatikan juga karakter burung sama, ya. Mereka itu ya akan memberi atau tidak memberi, ya. Ya, meskipun burung memang Allah mengkaruniakan yang paling kuat adalah instingnya, nalurinya. Ya, dia ketika memberi makan itu dia hanya memberi pada makhluk atau sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah padanya. Artinya burung juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hidayah amah namanya, hidayah yang bersifat umum. Ya. Hidayah bersifat umum ini Allah berikan kepada semua makhluknya, termasuk hewan. Ya, dalam bentuk diantaranya naluri atau goriza atau insting. Kemudian juga diantaranya adalah ya rududi af'alihi yang bagi an takuna ya muttazina duna ifrat wa tafrit. Reaksi atau respon hati itu harus sedang-sedang saja, artinya pertengahan. Ya, dia berada di pertengahan antara yang ifrat berlebihan ataupun yang tafrit yang suka mengentengkan atau meremehkan. Karena manusia di dalam kehidupan kita ini ada 3 macam golongan. Mereka yang ekstrim, yang gulu di dalam segala hal. Termasuk di dalam beragama ada yang ekstrim, ada yang gulu. Di sisi lain ada yang mengentengkan, meremehkan. Nah, tapi yang benar adalah mereka yang pertengahan. Lalu ya sifat-sifat tadi itu ya yang intinya adalah kelemah lembutan hati itu merupakan ya bagian dari keimanan sehingga bisa menjadi karakter seorang mukmin. Nah, sehingga sifat-sifat orang-orang beriman itu dikatakan ya adalah apa? Adalah suratut ta'atsur, ya. Cepat terpengaruh, ya. Cepat kena pengaruh dan dikatakan juga di sini adalah apa? Syar'an ma tadhiful ain. Yaitu mudah untuk menangis, mudah untuk menitikkan air mata. Itu karakternya orang-orang beriman. Orang-orang beriman ya hatinya lembut. Jadi ketika misalnya dibacakan Al-Qur'an ya atau kemudian dia melihat ada orang yang meninggal dunia, dia langsung ingat dengan kematian. Dia langsung mudah terpengaruh. Makanya para salaf dahulu orang-orang yang mudah sekali menangis. Jadi kalau kita misalnya ya, kita para ayah di sini, ya kalau misalnya kita tuh membaca Al-Quran, kemudian kita mendengarkan berita tentang kematian atau yang semisalnya, kemudian kita menangis, itu bukan artinya cengeng. Ini artinya salah satu ciri kelembutan hati. Ya meskipun mungkin memang untuk kita bapak-bapak agak sedikit malu ya, agak sedikit
gengsi untuk memperlihatkan kalau kita lagi nangis ya. Karena kita mungkin selama ini dididik untuk menjadi orang yang tangguh, yang tough. Padahal orang yang tangguh, yang tough itu bukan artinya orang yang tidak boleh nangis atau tidak boleh menampakkan menangis. Ya. Karena di antara cirinya orang-orang beriman itu hatinya lembut ya. Dan Rasulullah itu beberapa kali menampakkan tangisannya di hadapan sahabatnya. Ya, sampai sahabat pun ikut menangis. Kemudian juga ya di antaranya sifatnya hatinya orang beriman dari sisi kelemah lembutan itu adalah apa? Adalah suratul istijabah lil haq. Cepat menerima kebenaran. Hati orang yang lembut ya. Jadi hati lembut itu adalah hati yang mudah sekali menerima kebenaran. Selama di situ disampaikan ada kebenaran, ada al-haq, ya dia akan mudah untuk menerimanya. Kemudian juga sama, karakternya atau hatinya orang beriman itu suratul itti'at wa tadhkir, cepat menerima nasihat dan dia cepat untuk diberikan peringatan-peringatan. Dia cepat menerimanya, dia cepat meresponnya dengan cara yang baik. Dan juga kurhud dzulmi bisyiddah. Dan juga membenci kezaliman, ya, membenci perbuatan-perbuatan aniaya, ya. Dan juga yang keras-keras ya. Kemudian juga at-tafa'ul ma'a man haulahu. Ya, artinya mereka adalah orang-orang yang senang untuk berinteraksi. Ya ini ada sedikit kesalahan ya. Sebenarnya bukan optimis ya. Tafa'ul di sini itu artinya adalah ya senang untuk saling berhubungan, berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Wal ihtimamu bi masyairihim farahan wa huznan. Dan mereka menaruh perhatian, ya memperhatikan perasaan orang-orang di sekelilingnya, gembira ataupun sedihnya. Ternyata orang-orang yang beriman, yang hatinya lembut, mereka tuh orang yang paling empati, orang yang paling bisa merasakan perasaan orang lain ketika lagi sedih ataupun gembira. Ya, jadi mereka ini adalah orang yang ternyata bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, berusaha untuk merasakan, ya, artinya empati. Baru kemudian juga di antara karakternya mereka adalah at-tafkiru fil akhirin, suka memikirkan orang-orang lain, ya. Bahkan kadang-kadang mereka juga punya sifat ithar, mendahulukan orang lain. Karena nggak bisa mereka melihat orang lain itu susah. Ya, faida ajiza ya an muddi yadil aun. Kalau seandainya mereka dalam kondisi tidak bisa memberikan pertolongan atau menolong, fala aqallu min an yahmila hammahum fi qalbihi wa aqlihi. Maka setidaknya mereka itu akan kepikiran biasanya. Mereka akan kepikiran, ya, baik itu di dalam hatinya ataupun di dalam akalnya. Ya, mereka akan terus-terusan memikirkan mereka, yaitu orang-orang yang sedang kesulitan tadi. Makanya, ketika mereka tidak bisa menolong, membantu, maka mereka tetap memikirkan mereka, orang-orang yang susah tadi. Dan at least mereka mendoakannya. Ini adalah karakternya orang-orang beriman. Dan ini adalah diambil dari karakternya burung. Nah, juga sama. Di dalam hadis yang lain, ya, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, ternyata tawakal itu adalah karakternya burung. Itu dijelaskan di dalam hadis yang lain. Dan ternyata burung yang makhluk yang paling bertawakal adalah burung. Ya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la ruziktum kama turzaqut tayru wa taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah." Sekiranya kalian itu benar-benar bertawakal kepada Allah haqqa tawakkuli, itu dengan sebenar-benarnya tawakal. La ruziktum, atau di dalam lafaz yang lain dikatakan la razaqakumullah, Allah akan memberikan rezeki kama turzaqut tayru, sebagaimana burung diberikan rezeki, atau dalam redaksi yang lain dikatakan kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Bagaimana? Taghdu khimasan, keluar pagi-pagi. Pagi-pagi burung sudah keluar. Wa taruhu bitanan, dan pulangnya sore-sore sudah kenyang. Ya. Ini karakternya burung. Ya. Keluarnya pagi-pagi. Makanya ya, Nabi SAW itu mendoakan umatnya
ya Allahumma barik ya ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Karena memang pagi hari adalah waktu yang berkah. Dan ini dicontohkan oleh bagaimana tawakalnya burung, mereka keluarnya pagi-pagi. Ya. Dan para abah dan ummahat rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi ini kajian kita ini sebenarnya adalah kajian parenting untuk orang tua ya. Jadi bahasa yang saya gunakan adalah bahasa untuk orang tua. Jadi nanti antum sendiri yang berusaha untuk membahasakan ya ketika mengajarkan hal ini kepada anak-anak antum ya. Baik ya, ini di sini saya ingin ya memberikan contoh ya. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah ada suatu binatang yang melata di muka bumi ini melainkan Allah yang memberikan rezekinya ya. Nah, ya. Ya, jadi ini saya kurang tahu ya apakah suara videonya keluar atau enggak ya. Tadi memang ada teksnya ya sebenarnya. Ya, untungnya ada teksnya. Ini menjelaskan di dalam video ini ya betapa ya burung itu Allah Subhanahu wa taala sudah berikan ya potensi-potensi dan kemampuan sehingga ya sebagaimana dijelaskan dalam video ini ya, mereka itu untuk mencari cacing ya. Ya, mereka itu bisa merasakan gerakan cacing. Itu diantaranya dari apa? Dari ini dikatakan ya, mereka bisa merasakan apa yang ada di bawah telapak kakinya dia. Ya. Jadi burung bisa mengetahui banyak hal di sini dikatakan ya. Nah, seperti misalnya ada cacing yang sedang apa namanya sedang bergerak ya menuju ke apa namanya permukaan in the morning, perhatikan pada pagi hari ya. Nah, ini ternyata ada getaran-getaran atau apa namanya vibration ya ketika cacing itu bergerak ya di dalam tanah ya, itu ternyata bisa dirasakan oleh burung ya. Burung bisa apa namanya merasakannya ya. Nah, kaki burung dikatakan di sini sangat sensitif sekali ya. Sangat sensitif sekali. Padahal itu gerakannya gerakan kecil sekali ya yang memang kita nggak bisa merasakannya. Nah, tapi kakinya burung ini bisa merasakan hal itu. Sehingga dia bisa merasakan ada makanan di bawahnya. Dan ini adalah potensi yang sudah Allah berikan. Kemudian juga pendengaran burung itu sangat sensitif sekali. Bisa mendengarkan yang low frekuensi. Ya. Jadi seperti misalnya ada worm ya, ada cacing yang gerak ya di dalam tanah, dia pun juga bisa mendengarkannya ya. Sampai akhirnya cacingnya itu mendekati tanah ya, mendekati permukaan, langsung burung apa namanya memakannya ya. Ini adalah diantara ya karunia yang Allah berikan ya kepada burung ini. Baik, para abah dan para ummahat rahimani wa rahimakumullah ya. Sekarang kita bicara apa yang dimaksud dengan tawakal itu ya. Nah, sebagaimana biasa ketika kita memperoleh suatu istilah, mendapatkan suatu istilah, maka kita harus kembalikan itu kepada maknanya secara bahasa dan secara istilah ya. Karena di dalam agama kita ya, ketika kita belajar tentang suatu terminologi itu mesti selalu dikembalikan maknanya secara bahasa ya, maknanya secara linguistik ya, dan juga bagaimana maknanya secara terminologi atau istilah. Nah, kata tawakal itu memang kalau itu ya kalau kita perhatikan dia memang ya berasal dari fiil atau kata kerja ya yang bentuknya apa sulasi ya kalau yang sudah pernah belajar bahasa Arab ya. Itu sebenarnya dari kata wakala yakilu waklun. Wukulun artinya adalah sallamahu wa
fawadahu, yaitu menerimakan atau menyerahkan, ya. Itu maknanya. Jadi artinya ketika kita menyerahkan sesuatu, menerimakan sesuatu kepada orang lain, maka artinya kita sedang mewakilkan sesuatu itu kepada orang tersebut. Makanya di situ ada unsur menyerah terimakan. Nah, sedangkan kata tawakal itu sendiri adalah ya itu adalah fiil, ya, fiil yang dia di sini ya, dia adalah khumasi, ya. Jadi dia dari kata tawakkala ya tawakkalu tawakkul. Artinya adalah al-i'timad, menyandarkan, dan idharu al-ajz, ya. Jadi menampakkan kelemahan. Itu yang dimaksud makna tawakal secara bahasa. Adapun secara istilah ini banyak sebenarnya disebutkan oleh para ulama, ya. Cuman di sini saya menukilkan ya sebagian ya dari makna yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah sidqul i'timadi 'ala Allahi fi tasyiril umur, yaitu ya kita menyandarkan secara sidq, ya, secara benar, secara tulus, ya, secara jujur kepada Allah dengan menyerahkan segala urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Istijlabul masalih wa daf'ul madharid dunya wal akhirah, yaitu untuk memperoleh maslahat dan agar terhindar dari bahaya atau madarat di dunia ataupun di akhirat. Fayakunul abdu wathikan, ya. Ya. Fayakunu, ya, al-abdu wathikan mimma indallahi ta'ala. Ya. Nah, sehingga hamba itu dia akan menjadi percaya, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin dengan semua apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma yakin, tapi juga ridha wa radiyan bihi. Ridha ini di atasnya, ya. Kalau kita misalnya ada ketentuan Allah, takdir Allah, itu yang paling rendah itu adalah apa? Kita menerimanya. Ya, kita menerima semua apa yang Allah putuskan untuk kita, ya. Sedangkan yang paling tinggi adalah apa? Kita ridho, rela dengan apa yang Allah berikan untuk kita, ya. Kemudian dikatakan juga wa ya'isan mimma fi aidin nas, yaitu kita merasa putus asa dengan apa yang ada di tangan manusia. Ini kalimat ini maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah ya berputus asa dari apa yang ada pada tangan manusia. Maksudnya adalah kita tidak berharap kepada manusia. Ya, karena berharap kepada manusia itu hanya melelahkan, bikin capek. Ya, kita berharap kepada manusia itu sebenarnya melelahkan. Ya. Karena manusia itu tidak mampu memberikan apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Jadinya manusia tidak mampu karena kita sama-sama manusia, sama-sama butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang bisa membantu itu pun cuman hanya sekedarnya sesuai dengan ya apa yang Allah berikan atau Allah lebihkan. Baik. Lantas bagaimana urgensinya atau pentingnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, atau dalam bahasa lain, kenapa kita harus bertawakal kepada Allah? Ya, dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, yang namanya tawakkul nisfuddin. Tawakal itu separuh daripada agama. Ya. Wa nisful akhar al-inabah. Sedangkan separuh lainnya adalah inabah, kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah, ya alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hanya kepada Allah lah aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Surat Hud ayat 88. Makanya sebagian salaf ada yang mengatakan ya, man sarrahu an yakuna aqwan nas. Siapa yang kepengen, siapa yang senang untuk menjadi manusia yang paling kuat, untuk menjadi manusia yang paling tangguh, manusia yang paling kokoh, falyatawakkal 'ala Allah. Hendaknya dia bertawakal kepada Allah. Hendaknya dia bersandar kepada Allah. Wa man tawakkala 'ala Allah wa tamada 'alaihi wa ahsana as-silata billah hafizahullahu wa ra'ahu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, bersandar kepadanya, dan hubungannya baik dengan Allah, memperbaiki hubungannya dengan Allah, menguatkan hubungannya dengan Allah, maka hafizahullah. Allah akan menjaganya, dan Allah akan memeliharanya. Ya, fa in lam yakun fid dunya, ya,
Kalau seandainya Allah tidak memelihara dan menjaganya di dunia, misalnya, ya, kana fil akhirah, maka Allah pasti menjaganya di akhirat. Pasti. Wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Nah, karena itu makanya tawakal itu ternyata adalah resepnya orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh, yang tough itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal ini adalah ibadah hati. Kita bahas di berikutnya. Hakikat tawakal. Hakikat tawakal itu adalah termasuk, ya, dia termasuk apa di sini? Ibadatul qalb, ya, termasuk ibadah hati. Al-mahdha al-azimah. Ibadah hati yang murni, yang pure dan agung. Itu tawakal. Dan ibadahnya hati itu adalah rajanya untuk ibadahnya anggota tubuh yang lain. Adalah pokok fondasi ibadah lisan dan ibadah jawarih atau anggota tubuh yang lainnya. Karena yang paling, ya, yang paling mempengaruhi itu ibadah hati. Ya, makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kata Nabi mengatakan inna fil jazadi mudghatan. Sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Ya, idza saluhat saluhal jazadu kullu. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik semua seluruh anggota tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila buruk segumpal daging itu, maka semuanya jelek, semuanya buruk. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah yang dimaksud itu adalah hati. Nah, ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, para aba dan para ummahat, para ayah dan para bunda. Juga dikatakan tawakal itu adalah bentuk ridho kita, rela kita dengan semua ketentuan dan takdir Allah. Tentunya kita mengimani, meyakini, dan termasuk bagian dari rukun iman, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Mengimani takdir Allah yang baik dan yang buruk. Meskipun Nabi mengatakan, ya, takdir yang baik dan yang buruk, tapi sejatinya semua takdir Allah itu adalah baik karena mengandung kebaikan. Allah memang menentukan menciptakan suatu keburukan, tapi keburukan yang Allah tentukan itu mengandung kebaikan. Karena Allah tidak disifatkan dengan sifat keburukan. Ya, artinya semua apa yang Allah lakukan, perbuatan Allah itu pasti baik. Meskipun Allah menentukan ini baik, ini buruk. Ya, dan oleh karena itulah makanya, ya, ketika kita melihat sesuatu baik dan buruk, Allah memberikan kita akal. Akal kita ini bisa yumayyizu, bisa memilah-milah bainal asya, tentang segala sesuatu. Mana yang shawab, mana yang khata, ya, mana yang benar, mana yang salah. Itu bisa dipilah dengan akal kita. Tapi ternyata akal kita itu terbatas. Dan ternyata yang paling mengetahui itu adalah pencipta akal kita, Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lebih tahu apa yang paling baik dan yang buruk untuk kita. Sedangkan semua apa yang Allah kehendaki bagi hamba-hambanya sesuai dengan iradah syariah Allah, semuanya itu pasti mengandung kebaikan. Karena itu ketika kita diuji, kita diberikan cobaan yang tampak buruk, sejatinya itu kebaikan. Mengandung kebaikan-kebaikan. Yaitu mengandung berbagai macam hikmah, pelajaran-pelajaran. Bahkan mengandung, ya, suatu hal yang paling baik, yaitu ketika kita bisa inabah, kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tawakal itu adalah bentuk izharul ajz, menampakkan kelemahan kita. Karena sejatinya kita manusia ini lemah. Ya, kita ini, ya, dhaif. Kita ini lemah, butuh Allah. Apa sih yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan kalau tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Makanya karena itu kita butuh untuk bergantung, bersandar kepada Allah. Apabila bukan karena Allah dan tanpa pertolongan Allah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Oleh karena itulah kita ini iftikor, butuh sama Allah. Ya, karena itu, ya, orang-orang yang bertawakal kepada Allah itu nggak akan berbuat sombong. Karena apa yang mau disombongkan dari dirinya? Karena dia tahu dirinya itu lemah, dhaif. Dirinya itu makhluk ciptaan Allah yang lemah. Dan dia butuh sama Tuhannya, Robnya. Sehingga nggak ada yang bisa disombongkan. Makanya tawakal itu iktimat, bersandar. Ya, dan menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah. Ya, kita serahkan semuanya kepada Allah. Berpasrah kepada Allah. Tapi, ini yang terakhir yang penting poinnya. Harus diiringi dengan amalan anggota tubuh kita. Karena tawakal sebagaimana tadi kita bahas, ya, di slide sebelumnya, termasuk amalan hati, ya.
Tapi ini harus diiringi dengan amalan anggota tubuh kita. Di antaranya dengan akhdul asbab dan ikhtiar. Menempuh sebab, mencari sebab, dan upaya berusaha. Jadi harus ada ikhtiar dulu, usaha dulu, baru kemudian tawakal. Nggak bisa cuman sekedar tawakal tanpa ada ikhtiar. Maka ini adalah suatu hal yang keliru. Nah, karena itulah ya, ikhwatul kiram, ya, para aba dan para ummahat ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tawakal itu memiliki rukun. Dikatakan rukun berarti dia ini adalah sesuatu yang menjadi tiang penyangganya. Apabila runtuh, maka akan runtuh semuanya. Apabila salah satunya hilang, maka akan hilang ya yang namanya tawakal itu. Apa rukunnya? Tawakal itu harus ikhtiar, usaha, akhdul asbab, menempuh sebab, berusaha. Ini syarat pertamanya, rukun pertamanya maksud saya. Harus usaha dulu. Kalau nggak usaha itu orang yang nggak mau usaha, cuman ongkang-ongkang kaki, kemudian ditanya, saya tawakal sama Allah, itu bukan tawakal sebenarnya. Ya, ini adalah akidahnya Jabariyah. Ya, yang meyakini bahwasanya semua apa yang dia lakukan itu adalah semuanya ya mutlak atas kehendak Allah. Ketika dia melakukan keburukan, ya ini karena kehendak Allah. Ketika dia melakukan ini, dia melakukan hal-hal maksiat, ini karena kehendak Allah. Jadi dia menyandarkan perbuatan-perbuatan buruk kepada Allah. Dan ini nggak boleh, hukumnya haram. Nggak ada adabnya kepada Allah. Ya. Karena Allah memberikan kepada kita potensi, instrumen, termasuk akal, sehingga kita bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak, mana berbahaya, dan mana yang tidak. Ya. Sehingga di situ kita juga memiliki ikhtiar. Kita memiliki khiyar, opsi. Opsi untuk memilih. Kita bisa choosing, ya, something which is better or which is bad. Ya, itu yang disebut dengan ikhtiar. Ya. Baru kemudian setelah itu kita berdoa dan menyerahkan, pasrah semuanya, kita serahkan kepada Allah. Usaha dulu, baru kemudian kita tawakal, kita pasrah kepada Allah, kita serahkan kepada Allah. Ini rukunnya. Contohnya misalnya seperti orang yang lagi kelaparan. Ya, orang yang lagi lapar, nggak mungkin laparnya bisa hilang cuman dengan ongkang-ongkang kaki. Dengan mengatakan kalau Allah menakdirkan saya kenyang, maka saya akan kenyang. Ya, akhirnya dia nggak makan-makan, akhirnya dia pingsan, sakit malah. Ya, karena dia nggak mau menempuh usahanya. Ya, nah oleh karena itu makanya di dalam hal ini ada 3 jenis manusia di dalam hal tawakal. Ya, yang pertama, manusia nggak mau melakukan usaha atau ikhtiar sama sekali. Ya, nggak mau usaha. Yang penting tawakal aja lah pada Allah. Yang penting yaudah pasrah saja sama Allah tanpa mau usaha. Ini tentu keliru, salah. Makanya ini di sini saya kasih tanda silang. Ya, dia nggak mau usaha. Ya. Kemudian jenis manusia yang kedua adalah manusia melakukan usaha-usaha, dipenuhi semua usaha-usahanya, tapi nggak pernah minta tolong sama Allah. Nggak pernah pasrah sama Allah, bertawakal sama Allah. Dan orang-orang seperti ini sama seperti siapa? Contohnya yang seperti ini, Qarun. Qarun itu sebelumnya adalah seorang yang tidak punya harta, tapi cerdas. Allah berikan kecerdasan, kepintaran. Dengan kecerdasan dan kepintarannya itu, akhirnya dia mengumpulkan hartanya menjadi manusia yang paling berharta di muka bumi. Nah, ketika ditanya, dari mana kau dapatkan harta ini? Itu adalah dariku. Dan dia tidak mau menyandarkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menyombongkan dirinya, hartanya adalah dari dirinya, maka Allahu murka dan Allah benamkan Qarun beserta hartanya. Ya. Itu contohnya adalah Qarun yang seperti ini. Jadi, dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir ya, atau orang-orang yang nggak paham agama, ya, mereka semua itu hanya melihat sebab-sebab duniawi. Kalau lo kerja, ya lo pasti dapat, padahal belum tentu, ya. Kalau lo usaha, lo pasti berhasil, padahal belum tentu. Ya, kalau lo semakin berusaha untuk mendapatkan duit, dapatkan fulus, lo akan dapat semakin banyak, padahal belum tentu. Makanya ya, konsep mereka adalah apa? Adalah time is money, ya. Waktu adalah uang. Semakin banyak waktu yang kita gunakan mencari uang, uangnya semakin banyak. Itu menurut mereka, padahal belum tentu.
Ya, karena tetap yang akan menentukan hasilnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang seperti ini apabila nggak berhasil itu langsung stresnya luar biasa. Pengen bunuh diri langsung. Beda sama orang-orang yang golongan yang pertama tadi. Nggak mau usaha, nyantai. Ya, jadi meskipun sakit, ya nggak apa-apalah. Kalau Allah takdirkan sembuh-sembuh, nggak ada keinginan untuk berusaha. Ya, dan yang seperti ini ada loh. Ya, jadi ada ya sebagian kaum muslimin ya yang saya nggak usah menyebutkan nama kelompoknya ya. Jadi mereka biasa sering keluar ya untuk dakwah 40 hari, 100 hari dan seterusnya ya. Dan ketika ditanya, antum ketika keluar dakwah 40 hari, 100 hari, 1 bulan, 4 bulan ya, atau 7 hari dan seterusnya ya. Pokoknya ada bilangan-bilangannya untuk keluar ya. Atau istilahnya khuruj ya atau jaulah. Ketika ditanya, anak istri ente tinggalin uang nggak? Anak tinggalkan anak istri anak itu kepada Allah. Allah yang akan memberikan rezeki. Masya Allah, tampaknya bagus ya, tampaknya luar biasa. Tampaknya, wah ini berarti manusia-manusia yang beriman, tawakalnya luar biasa. Istrinya kesulitan di rumah, berhutang-hutang ke sana kemari. Akhirnya, tetangga-tetangga kasihan. Akhirnya dibantu, ditolong, dikasih sumbangan-sumbangan. Hidupnya dari sumbangan-sumbangan akhirnya. Nggak ada izahnya. Ya. Bahkan saya pribadi punya kenalan temen ya yang juga sama dari jamaah ini. Itu beberapa kali naik angkot dia nggak bawa duit. Dia nggak bawa duit dia. Dan dia bilang katanya dia nggak pernah bermasalah. Kenapa? Karena Allah yang bayarkan biaya angkotnya. Jadi di mobil dia dakwah, ngajarin gini, dan lain sebagainya. Terus ketika mau turun, bilang, waduh bang, kita nggak bawa duit. Akhirnya yang diajakin ngobrol, udah biar saya aja yang bayarin. Seperti itu. Wah ini menurut klaimnya, wah ini berarti adalah rezeki dari Allah. Padahal bukan. Ya memang benar, ini maksud saya memang rezeki dari Allah. Cuman bukan seperti ini cara yang benar. Bentuk tawakal yang benar bukan seperti ini. Ya. Dan ini nggak punya izzah, nggak punya kemuliaan yang seperti ini. Ya. Juga sama. Ya, di antara sebab penyebaran corona ya di negeri kaum muslimin seperti Malaysia akhirnya masuk ke Brunei dan lain sebagainya, yaitu ketika mereka ini ya sudah diberikan arahan jangan berkumpul-kumpul, akhirnya mereka tetap berkumpul. Waktu itu di Malaysia mereka bikin acara tablik besar ya sampai ribuan orang. Akhirnya ya setelah acara itu ya langsung merebak virus corona, padahal sudah diberikan arahan. Dan ada tokoh-tokoh mereka yang mengatakan bahwasanya ya virus corona itu nggak akan mungkin menyerang kami jamaah. Kenapa? Karena kami dijaga Allah. Kami selalu berwudu seperti itu. Ya ini tampak indah, tampak benar, tapi sebenarnya ini ikhtiar yang keliru. Makanya ikhtiar yang benar, ya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, itu akhdul asbab, mengambil sebab. Sebab yang Allah ciptakan untuk kita tempuh ada dua. Sebab kauniyah dan sebab syar'iyah. Sebab kauniyah adalah sebab duniawi. Sebab syar'iyah adalah sebab-sebab yang syar'i. Contohnya gimana? Contohnya begini. Sebab kauniyah, misalnya ketika kita menghadapi penyakit ya, pandemik ya seperti saat ini, sebab kauniyahnya adalah kita melakukan social distancing atau sekarang disebut oleh WHO dengan physical distancing. Ya. Kemudian juga kita higienis ya, kemudian pakai masker dan yang semisalnya. Ini sebab-sebab kauniyah. Dan ini harus kita penuhi, ya, harus kita lakukan. Ya. Karena Allah sudah menciptakan suatu sunnatullah, ya Allah sudah menentukan ya, sunnah kauniyah Allah. Ya misalnya kalau kayak antum dekat sama orang yang kena penyakit yang menular ya, ya, dan antum meremehkan penyakit itu, ya antum meyakini kalau Allah tidak takdirkan, ya memang benar Allah tidak takdirkan antum kena, tapi Allah mempunyai sunnah kauniyah. Ketika antum berinteraksi sama orang sakit ini, antum bisa kena seperti antum mendekati orang kusta. Makanya Nabi itu di dalam sejumlah hadisnya sudah menjelaskan kepada kita. Ya, makanya Nabi sampai pernah bersabda ya, itu firra ya minal majdum ya. Larilah kalian dari penderita kusta ya. Firaraka minal asad. Seperti larinya kalian dari singa, itu kata Nabi.
Juga sama ketika Nabi SAW itu menjelaskan konsep ya, konsep lockdown ya. Ya, dan Nabi mengatakan ya, idza sami'tum al-waba ya, apabila kamu mendengarkan ada suatu wabah ya di suatu negeri ya, maka fala apa namanya? Tadkhulu atau fala tuqaddimu. Ya, janganlah kalian masuk ke dalam negeri itu. Ya, dan jika kalian berada di dalamnya maka janganlah kalian keluar darinya. Ya, dalam rangka untuk apa? Untuk uh, lari ya dari hal tersebut. Ini adalah anjuran Nabi. Ini termasuk sunnah kauniyah. Ini adalah sunnah kauniyah yang udah Nabi jelaskan di sini. Ya. Tapi di situ ada sunnah syariah. Apa itu? Maksud saya ya, ada sebab syariah. Sebab syariah yang dimaksud di sini adalah apa? Seperti misalnya kita zikir pagi dan petang, berdoa dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah agar kita bisa terhindar dari wabak, dari penyakit, dari hewan buas, dari gangguan jin dan seterusnya. Ini adalah termasuk sebab-sebab syar'i. Dan kita ketika mengajarkan ini kepada anak kita, dua-duanya sebab syar'i dan sebab kauni. Karena agama kita agama yang sempurna, agama yang utama memang adalah dalam rangka untuk memperbaiki anak dari sisi diniyah agamanya, yang mana itu adalah pembangunan akidahnya, hatinya, dan juga dari sisi dunianya. Itu juga harus diperhatikan. Nah, karena itu, manusia yang terakhir ini adalah manusia yang benar. Muslim yang sebenarnya. Yang melakukan usaha dan ikhtiar semampunya, kemudian menyerahkan kepada Allah. Makanya kita tidak melihat hasil. Beda kalau orang jenis yang kedua, yang selalu diperhatikan adalah hasilnya. Tapi kalau kita nggak melihat hasil, kita melihat proses, ya, kita melihat proses, upaya, ya. Dan Allah pun hanya melihat prosesnya, usaha kita, ikhtiar kita benar nggak sih, ya, dengan cara yang dibenarkan tidak, atau malah dengan cara yang melanggar syariat, ya. Terus kemudian bersungguh-sungguh tidak. Itu Allah hanya melihat dari prosesnya, nggak melihat hasilnya. Karena itu makanya ketika kita berusaha, kita tidak dituntut melihat hasil. Sama seperti mendidik anak. Ya, antum semua punya anak-anak. Kewajiban kita adalah menjaga mereka, memelihara mereka, mendidik mereka dengan semampu kita. Selebihnya tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tetap hidayah itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Kewajiban kita hanya berusaha semaksimal dan semampu kita. Dan Allah lebih tahu dan Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Jika kita memang sudah semaksimal mungkin ternyata hasilnya tidak sebagaimana yang kita harapkan, maka kita banyak beristighfar kepada Allah, mohon ampun pada Allah, dan Allah yang lebih tahu ya. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni kita ya. Yang penting kita sudah usaha ya. Dan di sini diantaranya juga contohnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya. Meskipun hadis yang saya nukilkan di sini itu memang masih ada perbincangan di antara para ulama, cuman sebagian ulama ketika mengumpulkan jalan-jalan hadisnya dengan mutabaat dan syawahid ya, dengan penyerta-penyertanya, sebagian ulama itu ya menghasankan hadis ini, ya mengatakan hadisnya ini sanadnya jayyid ya. Oleh karena itu makanya sejumlah ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah itu juga beliau beberapa kali menukilkan hadis ini. Itu apa yang diajarkan Rasulullah, itu hendaknya kita ikhtiar sebelum tawakal. Sebagaimana yang diceritakan oleh seorang sahabat yang mulia yang bernama Amru bin Umayyah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau datang, beliau naik di atas unta, kemudian beliau turun dari unta, ya. Lalu beliau tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, uqayyidu rahilati wa atawakkalu 'ala Allah au ursiluha wa tawakkal." Wahai Rasulullah, apakah aku ikat dulu kendaraanku ini, yaitu untanya, kemudian aku tawakal, ataukah aku biarkan saja, lepaskan lalu aku bertawakal, ya? Diikat tawakal atau dibiarkan, dilepaskan kemudian bertawakal. Apa kata Nabi? Qayyidha wa tawakkal. Ikat dulu untamu, baru kamu tawakal. Ya, ikat dulu, ikhtiar dulu, usaha dulu, baru kemudian kamu tawakal. Tapi kalau orang-orang yang, mohon maaf ya, orang-orang yang muta'alim, sok alim, sok tahu, sok beriman,
Ya, dan ini mohon maaf ya, dan ini memang ada fenomena-fenomena seperti ini. Ya, jadi ketika mereka punya pandangan, ini pandangannya Jabariyah ya, itu salah satu sekte yang menyimpang di dalam agama kita. Ya, yaitu apa? Ya biarin aja, aku nggak perlu ikat ya. Insya Allah Allah yang akan menjaga. Ya memang semua kita ini yang menjaga Allah. Tapi ketika dia mengatakan seperti itu, ya ya berarti itu ucapan dia itu sudah mengandung tazkiyah, memuji diri sendiri. Seakan-akan aku ini orang yang dekat loh, orang yang luar biasa loh, orang yang ini loh. Jadi seakan-akan seperti itu. Lalu yang kemudian yang kedua, dia dia menghindarkan dirinya dari usaha, dari ikhtiar di situ. Nggak ikhtiar dulu. Kemudian yang ketiga, kalau hewannya hilang, nah dampaknya apa jadinya? Ya, nah ini adalah satu hal yang perlu kita perhatikan. Makanya dalam riwayat yang lain ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ya, sama hadisnya sebenarnya dari Amr bin Umayyah, cuman dikatakan karena rojulun, ya, ada seorang laki-laki ya yang menaiki unta, kemudian turun, dia bertanya kepada Rasulullah. Ya kurang lebih sama. Kemudian kata Nabi mengatakan, ya, iqilha wa tawakkal. Tambatkan untamu, kemudian kamu bertawakal kepada Allah. Juga di dalam riwayat yang lain disebutkan ada seorang Arab Badui. Seorang Arab Badui ya datang, ya, dan ini memang sanadnya hadis yang dhaif ya. Cuman hadis yang seperti ini maknanya banyak ya. Ya, lalu kemudian dia menuju ke masjid. Dilihat oleh Rasulullah, ditanya, ya, nama Rasulullah, apakah engkau tidak mengikat untamu dulu? Seorang Arab, orang Badui ini dia bilang, ya, enggak, saya wakilkan atau saya bertawakal kepada Allah atas kendaraan saya. Kemudian kata Nabi, ikat dulu kendaraanmu, kemudian kamu tawakal. Ya, ikhtiar dulu, kemudian antum bertawakal. Inti tawakal setelah ikhtiar. Nah, oleh karena itu, Allah nggak melihat hasil, tapi melihat seberapa kuat usaha kita dan seberapa kuat tawakal kita. Ikhtiar dan tawakal. Makanya, ikhtiar itu ya upaya kita yang tampak dalam bentuk jawari, amal perbuatan kita. Amal perbuatan kita ini yang bisa bernilai ibadah, menjadi amal saleh. Ikhtiar itu ternyata bagian dari ibadah. Tawakal itu adalah amal hati kita, dan ini kaitannya sama iman. Oleh karena itu, makanya ini mengandung kebaikan, karena hakikat daripada kebaikan adalah amal soleh dan iman, menghimpun antara amal soleh dan iman. Kunci segala kebaikan adalah menghimpun antara iman dan amal soleh. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah seringkali menggandengkan antara ya orang-orang yang beriman itu. Alladzina amanu, ya, orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan amal saleh. Itu seringkali Allah gandengkan. Dan di Quran itu kurang lebih ada 50 ayat. Ada 50 ayat. Ya, ketika Allah berbicara tentang menggandengkan iman dengan amal saleh. Itu semua balasannya adalah balasan yang sangat indah, sangat luar biasa. Di antaranya adalah memperoleh surga. Ini datang dalam sejumlah ayat, datang dalam sejumlah ayat di dalam Al-Qur'an. Di antara surat Al-Baqarah ayat 25 Allah mengatakan, ya, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sampaikanlah, ya, berita gembira kepada siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dijanjikan untuk memperoleh surga. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 82, Allah janjikan dengan kekalnya di dalam surga. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah. Orang-orang beriman dan beramal saleh, mereka itu adalah penghuni surga. Makanya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu adalah penghuni surga. Dan tadi di awal pembahasan kita sama-sama sudah kita ketahui betapa Nabi memuji hatinya burung, karena Nabi menyebutkan hatinya para penghuni surga itu sama seperti hatinya burung, yang mana di dalamnya mengandung tawakal, ikhtiar, dan tawakal. Yang mana juga ini merupakan bagian dari amal soleh dan iman. Iman dan amal soleh. Ya, makanya Allah sebutkan mereka adalah ashabul jannah, penghuni surga, khalidina fiha, hum fiha khalidun, ya. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Kemudian juga, ya, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan langsung ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surat Al-Baqarah
277. Innalladzina amanu wa amilus solihati, ya, ya, dikatakan ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa aqamus salata dan menegakkan salat, wa atuz zakata dan menunaikan zakat, lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, mereka mendapatkan pahala, ya, maka bagi mereka balasan dari sisi Rabb-nya dan mereka tidak akan mendapatkan kekhawatiran, ketakutan dan tidak pula bersedih. Ternyata orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu orang-orang yang kokoh, kuat, tangguh, nggak mudah gelisah, nggak mudah sedih, nggak mudah ya bersedih hati. Ini orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian juga mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah. Surat Ali Imran ayat 57. Wa ammal ladzina amanu wa amilus salihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbudz zalimin. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah berikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka. Dan Allah nggak suka dengan orang-orang yang zalim. Orang yang beriman dan beramal saleh juga dijanjikan ampunan, maghfirah oleh Allah. Surat Al-Maidah ayat 9, ya. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Allah berjanji kepada orang-orang beriman dan beramal saleh. Ini janji loh, janji Allah, dan Allah nggak mungkin menyelisih janjinya, nggak mungkin. Apa janji Allah? Mereka akan mendapatkan maghfirah, ampunan, wa ajrun 'adzim, dan pahala yang besar. Dan siapa yang mendapatkan ampunan dari Allah pasti masuk surga, pasti. Pasti masuk surga orang yang mendapatkan maghfirah. Bahkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di dalam keimanan. Allah berfirman, "Innalladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah beri mereka petunjuk karena keimanannya. Karena keimanan mereka. Bahkan Allah berikan kebahagiaan dan nanti kampung akhirat atau tempat kembali yang lebih baik lagi. Surat Ar-Ra'd ayat 29. Alladzina amanu wa 'amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Gak cuma itu, Allah berikan kasih sayang kepada mereka. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka kelak Allah yang Maha Rahman akan menanamkan ke dalam diri mereka, hati mereka, wuddah, kasih sayang. Makanya orang-orang yang paling beriman dan beramal saleh, maka mereka adalah orang-orang yang paling memiliki kasih sayang. Dan orang-orang yang paling dekat sama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang paling disayangi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mereka adalah orang-orang yang saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Nah, karena itu, ya, para aba dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika suami dan istri sama-sama mereka mencintai Allah, maka ya Allah pun akan mencintai mereka dan mereka akan saling mencintai satu dengan yang lainnya. Tapi kalau seandainya sekiranya ada suami dan istri itu mereka tidak mencintai Allah atau tidak pernah ya punya rasa ya mengagungkan Allah, maka mereka nggak akan punya rasa kasih sayang. Hingga jangan harap mereka akan mendapatkan ketenangan ataupun rahmat satu dengan yang lainnya. Juga kunci mendapatkan rezeki, iman dan amal saleh. Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj ayat 50. Falladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratun wa rizqun karim. Orang-orang beriman dan beramal saleh, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Bukan cuma rezeki, tapi rezeki yang mulia. Dan apabila Allah memberikan rezeki yang karim, maka betapa bahagianya dia di dunia, termasuk betapa bahagianya dia di akhirat nanti. Lalu kemudian juga mereka akan dihapuskan dosa-dosanya dan dibalas dengan yang balasan yang lebih baik. Sebagaimana surat Al-Ankabut ayat 7, "Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim." Ya, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kami benar-benar akan hapuskan bagi mereka dosa-dosa mereka. Walanadziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Dan kami benar-benar akan memberikan mereka balasan ganjaran pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.
Dan demikian pula ternyata orang-orang beriman dan beramal soleh itu Allah masukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya Allah masukkan mereka ke dalam golongan yang soleh. Apabila kita ingin mendidik anak kita menjadi anak soleh, maka didiklah iman dan didiklah untuk beramal soleh. Maka kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Dalam surat Al-Ankabut ayat 9, Allah berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat, ya, lanudkhilannahum fis salihin." Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka benar-benar akan kami masukkan ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Kemudian juga mendapatkan rahmat, kasih sayang, dan kemenangan. Kalau kita ingin mendapatkan kemenangan, fauzul azim, beriman dan beramal saleh kuncinya. Al-Jathiyah ayat 30. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah masukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Itulah kemenangan yang nyata, yang terang. Dan yang penting lagi, ternyata sebaik-baik makhluk adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Dalam surat Al-Bayyinah, Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Dan juga dikecualikan dari golongan yang merugi. Dalam surat Al-Asr, wal asri, demi masa atau demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Makanya kata para ulama, ya, bahwasanya innal insana, ya, bahwasanya sesungguhnya, ya, manusia atau, ya, annal asla fil insan alal khasara. Sesungguhnya manusia itu secara asal mereka merugi. Semuanya merugi manusia itu. Rugi semuanya. Tapi Allah berikan pengecualian. Siapa yang enggak rugi? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian wa tawassaw bil haq, dan saling berwasiat dengan kebenaran, artinya saling menasehati, berdakwah. Wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Sabar. Ternyata di surat Al-Asr ini ada 4 kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Iman, dalam hal ini iman yang benar harus diiringi dengan ilmu, karena apabila tanpa ilmu, iman nggak akan lurus. Kemudian amalnya harus soleh, ikhlas karena Allah dan mencontoh Rasulullah. Kemudian harus dakwah, mengajarkan ilmunya, ta'lim, ya, mengajarkan kebaikan, baru kemudian bersabar. Ya. Nah, ini ya di antara ya faedah-faedah yang bisa kita sampaikan untuk malam hari ini. Dan alhamdulillah ya, ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin bertanya, ya silakan raise hand, atau boleh chat, atau boleh nanti silakan menyalakan mic-nya kalau ingin bertanya. Yang ingin bertanya silakan, ya meskipun tidak semua jawaban bisa saya jawab ya, karena keterbatasan ilmu dan keterbatasan waktu pula. Ya, yang ingin bertanya silakan. Kalau nggak ada yang bertanya, ya alhamdulillah. Baik. Ini ada chat ya. Oh ini. Baik, ini ada yang chat ya. Ustadz, apabila seorang wanita berpikir dia bekerja dengan alasan berikhtiar, jikalau suatu saat dia akan ditinggal suaminya, meninggal atau cerai, apakah ini bentuk tawakal yang dibenarkan? Baik. Ya. Ya, jadi ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada beberapa rincian ya, dalam akan saya jawab dalam beberapa poin. Yang pertama, kita harus menyepakati bersama bahwa di dalam rumah tangga yang berkewajiban untuk mencari nafkah adalah suami, laki-laki. Wanita tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah dan memberi nafkah. Mencari nafkah adalah tanggung jawabnya suami. Ya, itu satu hal yang harus sama-sama kita sepakati. Karena Allah menciptakan kita laki-laki dan wanita berbeda, dan Allah jadikan kita ya ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, menjadi qawam, pemimpin. Pemimpin di sini di antara disebutkan oleh para ulama yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah. Jadi wanita tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah. Jadi kalau ada wanita yang misalnya membantu perekonomian, misalnya memang karena ya kesulitan ekonomi ya, dan
apa namanya, dan kalau misalnya mengandalkan penghasilan suami itu tidak akan cukup, maka apa yang dilakukan oleh wanita itu adalah bagian daripada jihadnya, tapi tidak dianggap sebagai nafkah. Wanita ini dianggap bersedekah. Dia bersedekah terhadap keluarganya. Adapun laki-laki tidak, itu dianggap sebagai nafkah. Karena itu kewajiban untuk memberikan nafkah ada pada laki-laki. Ini poin pertama. Kemudian poin yang kedua, bagaimana hukum wanita itu bekerja? Wanita itu secara asal, maka mereka itu adalah berada di dalam rumah. Karena banyak dalil yang menyebutkan, diantaranya adalah waqarna fi buyutikunna, ya. Di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan perintah, ya. Dan perintah Allah ini jelas sekali, ya. Yaitu apa? Ketika Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna, itu di dalam surat Al-Ahzab, ya, ayat 33. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ulah. Dan hendaknya kalian, wahai para wanita, itu menetap di rumah-rumah kalian dan jangan bertabaruj seperti tabarujnya wanita-wanita jahiliyah pertama, yaitu bersolek seperti bersoleknya wanita-wanita jahiliyah. Nah, ini kata waqarna, nah ini lucu ya, sempat viral, ada yang katanya berusaha mencari kata corona, ya, katanya oh ini ada di Quran. Ini jadi kata korna ini, jadi corona di dalam rumah. Jadi hendaknya kita berada dalam rumah. Ini adalah ilmu cocok logi sebenarnya, ya. Dan kita nggak boleh, ya, kita nggak boleh menerima hal-hal seperti itu, apalagi sampai membenarkan. Ini semua adalah berangkat di atas, mohon maaf ya, kejahilan, ya. Karena kata waqarna ini adalah fi'il amr, kata perintah, ya. Karena huruf nun di sini adalah menunjukkan gender wanita, ya. Muannats, ya. Jadi Allah mengatakan waqarna, hendaknya berdiam di rumah, kecuali apabila ada hajat, ada kebutuhan yang memang harus keluar. Misalnya dalam rangka untuk mencari ilmu, kemudian juga harus belanja dan lain sebagainya, meskipun memang ya ada sebagian ulama yang mengatakan lebih utama adalah suami yang belanja, ya. Cuman boleh bagi wanita untuk belanja. Ataupun juga sebagaimana sejumlah riwayat yang menunjukkan, ya, bahwasanya juga ada wanita-wanita yang mereka juga memang harus ke pasar, ya. Nah, jadi secara asal wanita di rumah, ya. Kemudian yang ketiga, sebaik-baik wanita karir itu adalah ibu rumah tangga. Sebaik-baik wanita karir adalah ibu rumah tangga. Kenapa demikian? Karena secara asal wanita itu, ya, diciptakan oleh Allah, kita semua beribadah kepada Allah. Dan Allah mempersiapkan wanita itu, Allah ciptakan dengan keistimewaan yang berbeda dengan laki-laki. Allah berikan kepada wanita 3 hal yang tidak diberikan kepada laki-laki. Makanya Nabi ketika ditanya oleh sahabat, siapa ya Rasulullah yang aku harus lebih berbuat baik, ihsan kepadanya? Nabi mengatakan ummuka, tsumma man ummuka, tsumma man ummuka, ibumu 3 kali. Baru kemudian tsumma abuka, kemudian bapakmu. Kenapa 3 kali? Itu ternyata jawabannya ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Ada di dalam Al-Qur'an, di antara surat Luqman, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada wanita, ya, itu apa namanya? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ya. Wanita itu yang mengandung. Laki-laki tidak bisa mengandung. Allah berikan kepada wanita yaitu alat untuk bisa anak-anak yang dititipkan Allah berkembang pada wanita, pada bagian tubuh wanita, di dalam tubuh wanita, yaitu di dalam rahimnya. Inilah Allah ciptakan wanita. Agar, ya, diantaranya anak-anak itu bisa tumbuh di dalam tubuhnya si wanita tadi, sang ibu tadi. Dan semua wanita itu memang, ya, ketika kita didik anak perempuan kita, memang nantinya juga kita didik untuk bisa menjadi ibu yang baik. Karena ibu yang baik ini adalah pilarnya negeri. Apabila ibu ini baik, maka generasi juga insya Allah akan baik. Kemudian Allah jadikan wanita itu karena yang mengandung, yang melahirkan. Tentunya laki-laki nggak bisa melahirkan. Dan itu penuh dengan kesulitan luar biasa sekali. Ya, dengan penuh kesakitan dan penuh perjuangan. Kemudian ketika sudah lahir, juga Allah memberikan kepada wanita, yaitu yang bisa memberikan nutrisi, minuman atau makanan kepada anaknya. Laki-laki tidak, ya, tidak diberikan kepada laki-laki. Nah, maka inilah kelebihannya wanita. Nah, karena itu, sejatinya wanita itu
adalah lebih utama dia mendidik anak-anaknya di rumahnya dibandingkan dia bekerja. Karena memang secara kodratnya wanita berada di rumah mendidik anak-anaknya. Dan wanita, ibu rumah tangga itu luar biasa. Kalau ada ibu-ibu yang kerja di rumahnya menjadi dokter atau menjadi perawat atau menjadi apalagi ya, misalnya dia kerja di bidang-bidang apa gitu kan, jadi sekretaris lah atau apa, maka ketahuilah ya, seringkali ibu rumah tangga itu dia dia itu adalah multi talent, multi profesi ya. Dan luar biasanya ibu-ibu itu ketika dia akan punya anak, dia akan mengupgrade skillnya, knowledge-nya dan lain sebagainya. Dia akan bisa menjadi dokter, sekaligus menjadi perawat, sekaligus menjadi satpam, sekaligus laundry, sekaligus macam-macam. Ya, semua di handle. Itu luar biasa sekali. Dan ini nggak mampu dilakukan oleh laki-laki. Ya wallah alam ya. Jadi setahu saya nggak ada laki-laki yang mampu. Dan saya yakin antum ya bapak-bapak di sini ya disuruh tinggal di rumah sama anak 3 hari saja, itu banyak yang stres ya, pasti. Ya, kebanyakan. Dan yang mampu adalah ibu-ibu umumnya. Nah karena itulah anak itu sebenarnya ya di awal-awal kehidupannya itu paling membutuhkan ibunya. Paling membutuhkan ibunya, bukan bapaknya. Di awal-awal kehidupan. Tapi ibunya butuh sama suaminya dong. Ya. Karena yang bisa memberikan ya support, ketenangan, ketentraman kepada istri adalah siapa? Adalah suami. Nah, karena itu makanya suami yang berkewajiban untuk apa? Berkewajiban untuk mendidik dan memberikan ketenangan pada istrinya. Ya, ini poin ketiga. Poin yang keempat, ya, hukum wanita bekerja di luar rumah adalah melihat kondisi dan melihat jenis pekerjaan. Apabila jenis pekerjaannya itu adalah jenis pekerjaan-pekerjaan yang di dalamnya mengandung ikhtilat, mengandung mukhalafat ya, mengandung mengandung hal-hal yang istilahnya yang menyelisih syariat ya, maka otomatis hukumnya adalah tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Ya. Dan tidak diperbolehkan suami membiarkan istrinya bekerja di tempat-tempat yang mengandung kemaksiatan. Dia harus punya perasaan ya di dalam dirinya itu, dia harus punya perasaan cemburu ya. Kalau enggak dia akan menjadi suami yang dayus ya. Jadi jangan biarkan istrinya bekerja. Antum laki-laki yang harus mencari nafkah. Nah, ya. Nah, tapi diperbolehkan wanita untuk mencari uang. Boleh. Karena wanita itu memiliki hak yang sama dengan laki-laki, termasuk dalam hal penjagaan al-amwal, harta. Artinya boleh, wanita kerja itu sebenarnya boleh. Asalkan tidak menyelisih syariat tadi. Misalnya dia jualan baju, dia menjahit, dia memasak, bikin, intinya pekerjaan-pekerjaan dari rumah, ya, yang tidak ada unsur mukhalafat, ya. Kemudian hartanya istri adalah hartanya dirinya. Gak ada kewajiban dia untuk memberikan kepada suaminya, termasuk kepada anaknya. Itu hartanya dia. Karena yang berkewajiban untuk memberikan kepada istri dan anak adalah suami. Jadi istri ketika misalnya punya uang, itu punyanya dia. Gak boleh suami ngambil atau utek-utek. Ya. Itu tidak diperbolehkan. Haram hukumnya. Ya. Nah, lalu kemudian, apakah jika seorang wanita, ya sebagaimana yang ditanyakan tadi ini, dia kerja dengan alasan ikhtiar, jika suatu saat dia akan ditinggal suaminya, ini bentuk tawakal yang dibenarkan. Ya. Jadi sebenarnya ya boleh-boleh saja istri itu mempersiapkan dirinya ya, kalau misalnya ya dia nggak tahu apa yang akan terjadi ya. Meskipun yang lebih baik adalah dia berbaik sangka dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dirinya. Cuman boleh dia mempersiapkan, dia menabung, dia mencari uang ya untuk dalam rangka untuk persiapan worst case, boleh-boleh saja. Asalkan pekerjaannya adalah pekerjaan yang dibolehkan secara syariat, tidak menyelisihi syariat. Tapi kalau misalnya itu sampai meninggalkan rumah, istri anaknya dititipkan sama orang lain misalnya, atau dititipkan sama ya yang sebenarnya bukan menjadi tanggung jawabnya dia ya. Yang saya maksud bukan tanggung jawabnya dia itu apa? Anak itu adalah tanggung jawab kita orang tua. Allah titipkan kepada kita orang tua. Itu tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab bapak ibu kita atau kakek neneknya anak kita, atau tanggung jawabnya nurse, atau tanggung jawabnya babysitter atau yang semisalnya, bukan. Tanggung jawab kita. Allah nanti akan minta pertanggungjawabannya itu kepada kita karena mereka amanat kita.
Dan ketika Allah memberikan anak itu kepada kita, pasti kita sanggup dan mampu mendidiknya. Nggak mungkin kita nggak sanggup. Nggak mungkin. Karena itu, ketika dijadikan alasan orang-orang atau ibu-ibu yang kerja dalam rangka untuk misalnya saya kerja Ustaz supaya anak saya nanti dapat pendidikan yang baik, dapat ini yang baik, supaya dia dapat makanan yang baik, dapat baju yang bagus seperti ini. Pertanyaannya adalah, ya, Anda ketika bekerja dalam rangka untuk memenuhi hal-hal yang bersifat zohir pada anak-anak Anda, ya alhamdulillah, ya itu patut kita apresiasi. Tapi perhatikan bagaimana kebutuhan anak Anda terhadap kasih sayang ibunya, perhatian ibunya, pendidikan ibunya, kebersamaan ibunya, yang mereka itu lebih butuh hal tersebut dibandingkan hanya pakaian, rumah, makanan. Mereka lebih butuh ya kebersamaan dengan ibunya. Makanya ketika ya anak itu dari kecil jarang bersama orang tuanya, itu gak akan ada bondingnya, ikatannya itu gak kuat, ya. Dan seringkali akan cenderung bermasalah. Karena itulah, ya, maka perhatikan hal ini, ya. Nah, jadi ya mudah-mudahan ya dengan perincian ini ya pertanyaan sudah bisa terjawab. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana melatih diri untuk selalu mengikat ikhtiar dengan tawakal? Barakallahu fiik ya wafik barakallah ya. Bagaimana melatih diri untuk selalu mengikat ikhtiar dengan tawakal? Ya. Jadi sebenarnya ya ya proses kita untuk memperoleh sesuatu itu dengan cara takwid ya, dengan cara pembiasaan. Ya, termasuk dengan cara melatih diri. Dan kita nggak bisa melatih diri kita kecuali kita harus pertama memiliki dasarnya, pondasinya, pijakannya, yaitu ilmu. Artinya kita harus mendahulukan ilmu terlebih dahulu, belajar dulu, menuntut ilmu. Jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Meskipun kita kerja, kita sibuk, kita punya banyak anak, alhamdulillah Allah berikan kesempatan-kesempatan yang banyak kerja, ya. Belajar, ya. Jadi maksud saya tetap harus belajar, menuntut ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini ilmu syar'i, ilmu yang dapat meningkatkan iman kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, jadi kemudian ilmu tersebut harus kita praktekkan, amalkan semampu kita. Nah, ini adalah bentuk melatih kita. Karena apa? Karena ketika kita mengamalkan ilmu kita, dan ilmu itu yang benar adalah ilmu yang melahirkan khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jika kita selalu konsisten untuk melakukan hal ini, ya, tentunya dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah untuk diberikan istiqomahan, maka ini adalah bentuk melatih diri kita, ya, untuk terus ya kita berikhtiar dan bertawakal. Dan juga dengan ilmu, maka itu juga akan meluruskan iman kita, terutama iman ya iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita belajar untuk ridho dengan segala keputusan Allah. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya ini ada lagi ya, berkaitan dengan ikhtiar dan tawakal. Kan ada firman Allah yang mengatakan, ya, ikhtiar bertawakal semampunya. Lalu bagaimana cara kita menilai kalau ikhtiar kita itu sudah semampunya? Karena bisa jadi pandangan antara suami dan istri bisa berbeda dalam menggapai ikhtiar. Suami sudah berusaha semampunya, tapi bisa jadi istri memandang suami belum maksimal. Baik, ya. Jadi yang menjadi ya landasan ya tentang batasan kemampuan itu adalah sampai mana, ini memang ya suatu hal yang memang relatif sebenarnya ya. Dalam artian itu tiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya. Sehingga juga sama di dalam hal untuk melihat ya ini apakah sudah dalam batas kemampuan atau tidak juga pastinya juga suatu hal yang berbeda-beda. Ya intinya ya yang perlu diperhatikan adalah Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha tahu. Allah Al-Alim, Maha mengetahui. Artinya Allah tahu apa yang ada di dalam diri kita, Allah tahu hati kita, Allah tahu niat kita, Allah tahu apa yang sudah kita lakukan, dan itu semua tidak akan tersembunyi dari Allah. Artinya begini loh, artinya ya mungkin orang lain nggak tahu ya apakah kita ini sudah berusaha semaksimal mungkin ataukah belum. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi Allah maha tahu ya. Allah lebih tahu. Nah, karena itu makanya ya jawaban saya di sini adalah saya lebih condong untuk melihat ya tiap orang masing-masing melihat kondisi dirinya
Ya. Karena apa? Karena yang paling tahu tentang dirinya setelah Allah adalah dirinya sendiri. Ya, jadi sejauh mana dia berupaya dan berusaha, ya, maka Allah tahu. Kalau dia misalnya nyantai-nyantai, cuman dia nggak ngomong sama ya orang lain, aku sudah ngoyo, aku sudah ini, Allah tahu loh. Berarti Anda sedang berdusta ataupun berbohong gitu. Ya. Nah, sedangkan di sisi lain bisa jadi Anda sudah berusaha semaksimal mungkin, ya, dan Allah pun menjadi saksi atas apa yang Anda lakukan. Kemudian ada orang mengatakan, kamu itu kurang ini, ya, kamu itu kurang itu, ya, kamu masih belum begitu maksimal. Padahal antum sudah berusaha semaksimal mungkin. Maka ya yang seperti itu juga nggak usah terlalu kita perhitungkan juga, karena kalamun nas la yantahi, ya, ucapan manusia itu nggak ada ujung pangkalnya. Ya artinya adalah kita jujur dengan diri kita masing-masing, dan kalau kita bisa jujur dengan diri kita masing-masing, kita juga akan bisa jujur dengan orang lain, termasuk pasangan kita. Ya, ya jadi wallahu a'lam bishawab ya. Baik ya. Ini sepertinya sudah tidak ada lagi nih pertanyaan ya. Baik, mungkin sebelum ditutup majelis kita ini, mungkin masih ada yang mau bertanya, baik secara langsung. Yang ingin tanya langsung silakan nyalakan saja mic-nya. Nggak ada ya? Ya. Ya, baik ya. Jika sudah tidak ada lagi pertanyaan ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Dan jika ada perkataan-perkataan saya yang misalnya kurang berkenan, yang salah, ya, ataupun yang yang mungkin menyakiti hati, ya, ataupun menyinggung perasaan, maka mohon dimaafkan, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang batil, yang keliru datangnya dari diri saya pribadi dan juga dari waswasnya syaitan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan dan misalnya. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.